Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, Perumahan Wisma Permai BP Legi, yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita, khususnya rahmat batinia, yaitu kekuatan jiwa yang ada dalam diri kita, yang menghantarkan dan mendorong kita untuk menggerakkan fisik menuju tempat yang paling mulia, rumah Allah, yaitu Masjid Raudhatul Jannah, untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini adalah bagian di antara hamba-hamba Allah pilihan, hamba-hamba Allah yang sedikit jumlahnya, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Hadirin, tema yang kami sampaikan berkaitan dengan sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, sholawat dari Rasulullah. Nah, secara khusus temanya adalah rahasia agung dalam bersholawat. Hadirin, di surat Al-Ahzab ayat 56, insya Allah jenengan sudah hafal juga ayatnya itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Makna harfiahnya ya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah. Allah tidak menentukan jumlahnya, pokoknya malaikat-malaikat Allah. Yusalluna, itu semuanya bersolawat kepada Nabi. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka dengan contoh Allah bersolawat, dengan contoh malaikat bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, alaihi, untuk Nabi, wasallimu taslima, dan doakan keselamatan untuk nabimu sebenar-benar keselamatan. Wasallimu taslima. Hadirin yang dirahmati Allah, secara harfiah seperti itu maknanya, tapi tentu kita perlu untuk mengaji isyarat apa dari ayat ini. Jadi nanti ada makna harfiah, ada makna batiniah, artinya yang tidak tersurat langsung. Ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat.
makna batiniah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ini menggambarkan tentang tingkat kemuliaan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kemuliaan itu ya atas SK dari Allah itu sendiri. Ibadah salat itu juga ibadah spesial untuk bertelkomsel dengan Allah yang bersifat XL dan eksis. Masih ingat nih? Komunikasi spesial dengan Allah namanya telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Zikir khusus itu juga kepada Allah. Lalu XL itu adalah ibadah yang harus berangkat daripada ekstra lillah. Dan ini harus berjalan secara terus menerus. Maka itu namanya eksis, ekstra istiqomah. Tidak boleh terhenti selama hayat masih dikandung badan. Asbabul wurudnya salat itu diwajibkan itu tidak melalui wahyu Jibril datang untuk menyampaikan salat wajib ini. Tapi spesial itu dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Khususon pertemuan dengan Allah. Malaikat hanya mengantarkan sampai di langit. Sementara Rasulullah sampai di tingkatan inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Surat An-Najm begitu. Menggambarkan tentang spesialisasi keagungan ibadah salat. Lalu salawat ini perintah Allah. Bersolawat kepada Nabi itu perintah Allah. Sebagaimana ibadah-ibadah itu juga perintah Allah. Puasa perintah Allah, haji juga perintah Allah. Ibadah-ibadah semuanya juga perintah Allah, datangnya melalui wahyu. Perintah Allah. Tetapi di dalam sholawat itu, ketika Allah itu perintah manusia, perintah orang yang beriman untuk bersolawat, ternyata Allah lebih dulu memberi contoh. Kalau sholawat tadi sisi keagungannya itu langsung Rasulullah dipanggil. Ya, panggil untuk sholat. Sementara kalau sholawat ini Allah mendahului, lebih dulu bersolawat, lalu diikuti oleh malaikat untuk memotivasi, untuk mendorong loh. Gusti Allah itu luwe dhisik. Sementara ibadah-ibadah yang lain tidak didahului dengan Allah lebih dulu berpuasa, Allah lebih dulu berhaji, Allah lebih dulu melaksanakan sholat. Tidak begitu. Tapi untuk sholawat Allah lebih dulu bersolawat, diikuti lebih dulu oleh malaikat. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi-Mu. Maka di situ orang-orang yang mengikuti perintah Allah tadi dalam rangka bersolawat, maka ia mengikuti jejak Allah. Kan gitu. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, mencontoh apa yang dilakukan oleh para malaikat untuk Nabi Muhammad. Maka di situ sholawat itu doa spesial dari yang spesial untuk orang yang spesial. Intinya sholawat itu juga doa, Pak. Tapi doa spesial. Dan dampak daripada sholawat ya itu hanya untuk yang terbaik.
Kalau doa biasa Pak, istilahnya doa umum ya, itu lalu ketika dituruti Pak, belum tentu ketika dituruti itu mesti untuk yang terbaik, gitu loh Pak. Gimana betul? Belum tentu. Seperti Fir'aun itu kan minta didoakan Nabi Musa. Lalu didoakan, dituruti itu kan. Tapi mari ngono apa? Barang wis dituruti lali maneh. Kita kenal sahabat Sa'lab. Sahabat Sa'lab itu kan sahabat Rasulullah. Miskin. Ya, tapi kalau sholat itu cepat-cepat pulang, lamcing, salam pelencing. Maka Rasul, Sa'lab, kamu itu kok di masjid seperti ikan kehabisan air di empang gitu. Kelipatan, kok kerasan untuk masjid gitu loh. Iya, jenengan kerasan nggih Pak nggih. Tapi enggak sampai turun untuk masjid. Ya Rasul, mohon maaf, saya itu punya pakaian hanya satu. Gantian untuk dengan istri saya. Karena ya Rasul, mumpung jenengan seperti itu, aku beranikan. Tolong ya Rasul, doakan saya supaya saya itu enggak miskin seperti ini. Maka Rasul, sudahlah, apa yang kamu jalani ini dan kamu mampu itu lebih baik. Ya, qalilun, sedikit, kamu diberi sedikit oleh Allah dan itu kamu mampu. Khairun, lebih baik daripada katsirun, diberi akeh kamu tapi gak mampu. Nah Rasul, saya siap. Pokoknya jenengan tungakno. Kan gitu tuh. Nanti kalau saya sudah kaya sini, maka sudah kami enggak ada mikir apa? Enggak mikir apa? Gantian baju, sarung untuk digantian untuk pakai salat itu. Tolong ya Rasul. Iya, ditungakno. Akhirnya napa? Sa'lab itu punya usaha ya, mulai dari kambing kecil terus berkembang. Akhirnya usahanya lancar. Di saat usahanya sudah mulai lancar, penghasilan sudah mapan, mulai lali dengan sholat berjamaah. Loh, ngono Pak. Artinya Pak, doa itu diijabahi oleh Allah belum tentu juga untuk kebaikan orang yang berdoa itu. Ya, kan dia kan. Akhirnya kan itu ada doa jelek untuknya itu, enggak diterima oleh Rasulullah kan ketika disuruh bayar zakat kan enggak gelem akhirnya. Ya kayak Korun dulu itu zamannya Nabi Musa kan begitu juga. Sampai zaman Abu Bakar juga begitu akhirnya enggak mau menerima karena Nabi juga enggak mau menerima. Ya udah, maka nah itu. Sementara kalau doa dalam arti bahasa dapat dengan menggunakan kata-kata istilah salat itu spesial dari yang spesial, lalu untuk kepentingan secara spesial yang terbaik. Itulah apa? Salat. Jadi salat itu doa, Pak. Doa dari Allah. Kalau dari malaikat doa, kalau Allah itu tentu bukan bahasanya mendoakan. Tapi apa? Apa yang diinginkan dalam berdoa, kebaikan-kebaikan itu semuanya diberikan oleh Allah kepada Nabi. Nah maka orang-orang yang bersolawat itu tentu akan mendapatkan solawat dari Allah, solawat dari malaikat, dan hasilnya itu adalah yang terbaik untuk orang yang bersolawat itu. Inilah salah satu rahasia agung, salah satu, bukan semuanya, salah satu rahasia agung di dalam bersolawat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari sisi yang lain Pak, akhlak Pak. Rasul kan menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna orang yang beriman itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Akhlak ukurannya, grade-nya itu. Termasuk nanti itu akhlak itu menjadi kriteria, ya, kriteria nanti di akhirat. Nyun sewu Pak. Umpama ada seorang istri, ya, sekali-kali buka bicara tentang istri nggih. Itu oleh Allah
ditakdirkan dia bersuami itu sampai jumlahnya itu 3 atau sampai 4. Tapi tidak dalam waktu yang bersamaan, Pak ya. Halo, kan nggak boleh itu. Kan ada orang itu yang berkomitmen ketika ia sudah meranda. Apa meranda itu, Pak? Nah, duda menduda, rondo meranda. Iya. Wong bahasa ustaz kalau kok bingung no. Nah, kan ada yang punya komitmen, aku tidak akan pernah mau menikah setelah ini. Aku tetap mempertahankan cintaku yang suci kepada si dia yang telah mendahului. Gitu kan? Apik ya, Wan. Tapi umpama rabi maneh apa ya mesti elek. Oh iya, enggak ya? Seperti istri Rasulullah yang bernama Ummu Sauda, itu kan suaminya juga sahabat Rasulullah, Hammam bin Syakron, ya ahli ibadah, ahli surga, ia ikut hijrah mana-mana itu. Lalu oleh Allah meninggalkan itu, Hammam bin sakit, meninggal. Lalu Ummu Sauda itu menjanda. Di usia sudah hampir 60-an begitu. Rasul waktu itu umur 50, ya 51 begitu kan, juga Rasul baru menduda umur 50 itu, Pak. Oleh Rasulullah, Ummu Sauda itu dinikahi Rasulullah. Berarti apa ini? Waduh, Ummu Sauda kok gak mengkhianati suaminya? Ya, gitu ya. Halo. Apa nanti itu nggak cemburu suaminya itu Hammam bin Syakron? Bu, ngantuk Bu? Kalau hamba Allah itu sudah ada di alam barzakh, ada di alam akhirat itu apa yang dirasa itu adalah sesuai dengan apa yang semestinya menurut Allah baik. Mulane nek kono iku gak ono yang namanya cemburu. Karena cemburu itu adalah ego. Emosi, ya kan itu. Sehingga di dunia inilah orang cemburu itu. Tapi selama orang yang dicintai itu nanti dengan melakukan sesuatu itu sesuai dengan syariat, maka di situ tidak ada cemburu. Makanya di akhirat itu digambarkan itu kan satu orang punya istri lebih dari 1, 2, 3 sampai 10 itu tidak ada yang cemburu, Pak. Illa kilan salama. Semuanya damai, Pak. Maka sekiranya jenengan kok punya istri lebih dari 1 terus semuanya damai, itu sudah calon ahli surga, Pak. Tapi anggal ndelok wong wedok ngene Pak. Emosi masih ada. Kan, ego masih ada. Tapi kalau sudah di akhirat itu apa yang terbaik menurut Allah itu yang dirasa. Nah, maka lalu umpamanya ada yang terus kemudian menikah lagi. Kebetulan juga yang laki-laki yang menikahi juga orangnya baik. Bahkan kadang-kadang sampai jumlahnya itu bergantian. Oleh 2 tahun mati sing lanang. Iya, Pak, ono ngono iku, Pak. Hari ngono rabi maneh, Pak. Ya kok cepet oleh jodoh maneh ngono lho. Mati maneh, Pak. Sampai umpama jumlahnya 4. Inilah tuh kan orang itu bingung iki. Iku engko nek nduk akhirat iku sing dadi bojoku sing endi? Sing pertama apa sing terakhir apa sing tengah? Kabeh gak oleh, Pak. Ndak boleh. Perempuan itu ndak boleh. Laki-laki boleh. Dan itu ndak ada lalu. Loh kok gak adil? Ndak. Karena nanti hati perempuan itu ada kecenderungan merasa mantap dengan satu saja gitu. Itu seperti di dunia ini loh, Pak. Ada kecenderungan, saya sempat melakukan apa itu namanya perenungan gitu tadi, sempat saya ditanya oleh guru besar di UIN itu, waktu itu Sekjen Kemenak. Saya punya pernyataan itu di TV itu. Laki-laki itu kalau sudah merasa nyaman dengan istrinya, sejahtera dengan istrinya, laki-laki itu punya kecenderungan untuk berbagi, Pak. Halo, berbagi kasih sayang. Cuman karek wani apa gak wani. Sementara kalau perempuan, Pak, istri itu, Pak, ada karakter yang berbeda, Pak.
Kalau sudah merasa nyaman, dibahagiakan, mantap dengan suami yang ada, cenderung ingin mempertahankan yang ada, tidak ingin berbagi lagi. Betul? Karakternya bisa berbeda, Pak. Itu kalau kita bicara tentang naluri cinta suami istri, ada season tersendiri, Pak. Nah, saya ditanya itu ketika ketemu itu oleh Profesor Nur Sami itu, kan manggilnya biasanya itu Syekh itu. Syekh, apa betul pernyataan jenengan itu bahwa laki-laki itu kalau sudah nyaman, merasa mantap dan sejahtera, ingin berbagi kesejahteraan dengan yang lain? Nah, menurut jenengannya apa lo, Prof? Iya. Cuman wani apa gak wani kan gitu toh. Nah, sementara perempuan itu cenderung ingin mempertahankan. Nah, nanti ini begini, Pak. Kalau sudah di akhir juga begitu, ndak ada kecemburuan. Kok enak ya wong lanang iso bojone 3 4 5, tapi wong wedok kok gak iso. Nanti itu hati loh gitu loh, hatinya seorang perempuan itu merasa nyaman dengan itu. Lah ini persoalannya ketika di dunia itu punya suami lebih dari, apabila masing-masing suami yang menikahi itu ahli surga, gak mungkin itu nanti rebutan wong papat itu. Halo? Oh iya Bu, iya Bu. Maka nanti Allah yang menyeleksikan. Menyeleksi itu Pak? Melakukan audisi, Pak. Bukan audisi cinta itu, Pak. Itu nanti lalu pasangan yang mana? Apa yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Kan orang langsung, ya mesti pertama. Mesti terakhir. Karena itu yang terakhir ketika hidupnya. Jawabannya, Allah yang menyeleksi dengan dasar ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Artinya ada orang masuk surga itu kan karena hartanya, Pak. Ada karena macam-macam, Pak. Tapi nanti ada yang karena akhlaknya yang terbaik. Nah, seperti Rasulullah dengan Hammam bin Sakron, sama-sama baik. Cuman tentu Rasulullah lebih mulia di hadapan Allah sampai Allah memproklamirkan wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Nun, surat Al-Qalam itu begitu. Nah, dari sisi akhlak, Pak, sholawat itu menggambarkan akhlak seseorang di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak yang diajarkan itu kan apa, Pak? Orang itu membalas kepada siapa saja yang pernah memberi kebaikan kepada dirinya. Itu. Dari sisi ucapan saja, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, jika kamu diberi penghormatan seseorang, fahayyu, maka hormatilah orang yang menghormati kamu bi ahsana minna, dengan yang lebih baik, aurutua, minimal sama. Akhlak Pak itu begitu. Nah, sekarang itu siapa manusia yang paling berjasa untuk kita? Jawabannya adalah Rasulullah. Manusia yang paling berjasa untuk kita seluruh. Lalu baru kedua orang tua, baru ibu dan ayah, baru nanti yang lain, mbak-mbak dan seterusnya. Tenang. Kita diajarkan untuk bagaimana balas budi kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah oleh Allah itu sudah dinyatakan adalah sosok manusia yang paling berjasa bagi seluruh manusia. Karena tingkatan cinta dan kasih sayang Rasul kepada umat itu tingkatannya dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani. Katakan kalau Rasul itu menangis ketika umatnya sengsara, secara lahiriah juga Rasul menangis kalau umatnya disengsarakan. Tapi yang paling membuat Rasul menangis adalah apabila umatnya menangis sengsara karena masuk neraka. Sementara kalau orang tua, kita kadang-kadang jarang menemui orang tua menangis gara-gara naik gak gelem sholat itu. Apa yuk sampean kok nangis ben bengi ben subuh iku? Anakku lu gak gelem sholat. Angel kata niki ya. Malah yang paling banyak menangis itu apa? Anake lara ndak rumah sakit seminggu gak waras-waras. Nggih betul? Artinya lebih cenderung kepada aspek lahiriah. Nah, di situ paling berjasa. Maka kita itu tentu harus membalas jasa Rasulullah itu. Tetapi oleh Allah kita sudah diukur. Enggak mungkin manusia bisa membalas jasa Nabi. Kenapa? Yang bisa membalas hanya Allah. Allah yang maha kaya, yang maha rahman rahim itu.
Bagaimana lalu membalas jasa Nabi itu dengan mendoakan. Mendoakan Nabi itu namanya sholawat. Yang hakikatnya walaupun kita itu mendoakan Rasulullah, itu bukan dengan itu lalu Rasul merasa apa itu? Tidak. Karena Rasul itu sudah termulia, didoakan atau tidak didoakan adalah termulia. Bahkan kalau ada orang mendoakan Rasulullah, maka yang mulia adalah yang mendoakan. Sebagaimana kalau ada orang itu yang menghina Rasulullah, Rasul nggak akan menjadi terhina. Justru yang menghina itu yang akan terhina. Maka Rasul senang kepada orang-orang yang mendoakannya itu. Karena dilihat dari sisi akhlak. Jamaah, Rasul itu senang didoakan, gitu. Senang. Tapi senangnya bukan karena itu, dengan itu lalu merasa Rasul itu semakin dihormati, semakin derajatnya tinggi. Itu tidak. Tapi yang dilihat adalah umatnya ini loh berakhlak, itu yang membuat senang itu. Seperti orang tua punya anak yang soleh itu. Sudah kaya raya. Tapi anak yang sudah mandiri tadi kok senang bersedekah kepada orang tua. Yang dilihat oleh orang tua itu bukan nilai apanya itu. Materinya yang diberikan, tapi akhlaknya itu loh. Ya Allah, anakku wis tanak wis ojo gak usah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang ketika didoakan. Salah satunya terkait dengan doa azan itu, setelah azan. Ya. An Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat yang juga dijamin ahli surga. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina." Apabila kamu mendengar seorang yang mengumandangkan azan, fakulu, maka jawablah mislama yakulu, sebagaimana muadzin itu mengucapkan kalimat itu. Nggih. Summa, setelah selesai, sallu alayya, kamu bersolawatlah kepadaku. Fa innahu, karena sesungguhnya, nggih, man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersolawat untukku, mendoakan aku marratan, walaupun sekali saja, sallallahu biha alaihi asyra, Allah bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Jamaah, selama ini yang kita tahu Allah itu bersolawat kepada Nabi. Ternyata melalui apa yang disabdakan Rasulullah, Allah bukan hanya bersolawat kepada Nabi, tapi Allah juga bersolawat kepada siapa saja yang mau bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Jadi di situ keagungan kita bersolawat itu di situ. Allah bersolawat, dan kalau Allah bersolawat, pasti malaikat juga ikut bersolawat. Nah, setelah itu summa, kata Rasul, summa salullaha is'alullaha, kemudian memintalah kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah, li, untukku. Loh, Rasul minta didoakan. Li, mintalah kepada Allah untukku al-wasilata, wasilah. Maknanya wasilah itu macam-macam, Pak. Ada yang untuk aku semakin dimuliakan oleh Allah, dekat dengan Allah. Bisa juga al-wasilah itu adalah sebuah sarana yang dilakukan untuk orang itu dekat dengan Allah dan Rasul. Wasilah itu. Fa innaha, nah, karena sesungguhnya wasilah itu manzilatan, suatu kedudukan fil jannah, di dalam surga, la tambagi illa li abdin min ibadi, yang tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk hamba-hambanya yang spesial di antara hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap, an akuna, agar aku yang termasuk yang punya kedudukan khusus spesial di hadapan Allah tadi itu, ana huwa, aku,
Faman sa'alallaha li al-wasilata, dan barang siapa yang berdoa untukku, doa wasilah tadi itu, halat lahu syafa'ah, maka halal baginya syafaat. Nah, syafaat itulah kedudukan khusus di hadapan Allah pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah, dalam satu hadis Rasul menyatakan, inna likulli nabiyyin du'aan. Setiap nabi itu punya doa spesial khusus di hadapan Allah. Waqad istajabah, dan Allah telah mengijabai doa para nabi-nabi yang spesial tadi itu. Kalau Nabi Yunus doa spesialnya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu kalau untuk Ibrahim itu napa? Ya kan? Apa itu? Ya. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya kan itu. Doanya Nabi Musa, doa semuanya sudah dijabai. Apa itu? Termasuk ketika mau memukulkan tongkat itu kan doa spesial, ada doanya itu. Ya, nanti ada rahasia-rahasia apa doa-doa tertentu lah pokoknya begitu. Tapi waqad ja'altu, kata Rasul, dan aku menjadikan doa spesialku itu napa? Bukan di dunia ini. Aku simpan doa sapu jagat istilahnya, doa spesial khusus itu apa? Khususan adalah untuk nanti di hari kiamat syafaatan li ummati, yaitu apa? Doa syafaat untuk umatku. Maka ketika itu nanti nabi-nabi semuanya tidak ada yang gampangannya itu di hadapan Allah itu begini, semuanya menunduk karena juga merasa punya banyak kekurangan, sehingga apa? Jangan saya. Terakhir adalah baru Nabi Muhammad Dzal-Jah yang punya kedudukan spesial di hadapan Allah nanti. Sehingga Rasul itu nanti yang akan menyatakan, ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, syafaat khusus umum. Lalu setelah umatku baru khusus tadi itu siapa? Sholawat. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsarum alaihi sholatan. Sesungguhnya semulia-mulia umat nanti bersama aku itu yang paling senang maca sholat. Itu bukan karena Rasul gila hormat, bukan, Pak. Tapi Rasul melihat umatnya yang seperti ini loh, umat yang berakhlak. Di situ akhlak, dan akhlak itu meningkatkan derajat keagungan seorang hamba di hadapan Allah, di hadapan makhluk-makhluk yang termasuk tadi itu. Punya suami 4, ahli surga semuanya. Enggak mungkin semuanya itu apa dimiliki oleh seorang istri menjadi suaminya 4 itu. Sebagaimana di dunia juga enggak mungkin, enggak boleh. Ya. Maka nanti yang terbaik akhlaknya itu. Nah, sholawat itu menggambarkan tentang akhlak kepada orang yang rendah, kepada dari orang yang rendah kepada yang mulia. Seperti jenengan kaya, Pak, lalu suka bersedekah kepada orang miskin, tentu orang miskin itu akan membalas jasa itu, Pak. Lah kemampuannya apa? Ya apa yang dimampui. Maka lalu apa? Minimal dia ndonga, ya Allah muga-muga Pak Kaji sampeyan iki tambah sugih, tambah war, tambah sini. Ngono kok aja ditolak. Kon niku kringul apa ndongakno aku sugih. Lah ndongakno sapa Pak Lik? Ya kon niku lho ndonga awakmu dhewe gak njalukan ngono. Aja. Karena itulah kemampuan dia untuk membalas jasa orang yang kaya itu, karena dia memintanya kepada Allah. Maka sholat itu begitu, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membalas jasa Nabi. Aku enggak mampu. Seberapapun usaha kami, maka aku tidak punya kemampuan. Nah, maka di situ hubungannya dengan Rasul juga senang didoakan. Di antaranya doa setelah azan kan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu juga kalau kita urai subhanallah, kata-kata itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan daripada panggilan yang sempurna. Karena panggilan dari Allah itu zahadan itu. Walaupun itu melalui suara orang yang adam. Hakikatnya itu adalah Allah, tapi melalui orang mana. Maka panggilan yang sempurna. Wassalatil qaimah, dan Tuhan dari salat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil,
berikanlah kepada Muhammad apa? Al-wasilah. Masya Allah. Al-wasi wal fadilah wasyarafah wat darajatal aliyatar rafi. Semuanya itu doa kebaikan untuk Nabi. Dan Nabi senang didoakan itu. Bukan karena senang semakin dimuliakan, tapi senangnya itu hambanya itu akhlaki kok yang ini ndongakno aku. Maka kata Rasulullah, halat, dikuatkan lagi, halat lahu syafaati, halal orang itu mendapatkan syafaatku. Hadirin yang dirahmati, hubungannya dengan akhlak itu sampai Rasul menyatakan apa? Wa an aliin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu, orang yang paling bakhil. Nggih, paling bakhil. Bakhil ngono, dijawabno Pak. Bakhil. Orang yang paling bakhil adalah man dzukirtu, yang ketika namaku disebut. Ya. Indahu, dia mendengar atau di sisinya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Artinya berarti apa? Akhlaknya itu loh. Harus dibedakan ketika mendengar nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad yang lain dan nama-nama yang tidak Muhammad. Itu begitu. Responnya juga harus beda. Lalu Pak, nah di kalangan kita saja kan juga tentu di hadapan kita itu kan ada orang itu yang tingkatannya tingkatan spesial Pak. Terus yang biasa-biasa atau orang yang kita anggapnya. Itu kan di antara sekian orang itu kan ada yang ketika disebut namanya itu nggak ngefek Pak. Apa nggak ngefek itu Pak? Respon biasa. Tapi ketika seseorang tertentu yang dianggap spesial baginya lalu sebut, dia itu sudah apa Pak? Wah ya dia hadir ngono Pak ya. Maka la taj'alu du'a ar-rasulika du'a ibadikum ba'dhu. Jangan engkau jadikan panggilan kepada nabimu itu seperti kamu memanggil apa? Siapapun di antara kamu, atau sebagaimana kamu mendengar panggilan nabi, itu kamu seperti merespon seperti panggilan kepada yang lain. Kalau sudah spesial itu, maka berikutnya ini akan disampaikan gini badan oleh ustadz yang kita tunggu-tunggu dan yang selama ini kita harapkan itu terus dipanggil gitu. Kadang-kadang orang saking senangnya itu ramai, alhamdulillah. Gitu badan. Halo. Itu manusiawi Pak. Karena memang menurut kita itu ada sesuatu yang spesial. Nah sekarang juga begitu. Ketika namaku disebut, tapi dia itu tidak ada respon, diantaranya adalah tidak bersolawat. Itulah kelompok orang yang tidak berakhlak. Salah satu tidak berakhlak itu adalah bakhilun. Bu, aku takon Bu, kriteria akhlak seorang suami itu di mana Bu? Yang paling mulia dan paling tidak mulia itu. Halo. Rasul itu memberikan julukan kepada suami di hadapan istri. Ma akraman nisa illa karim. Tidak seorang pun suami yang memanjakan dan membahagiakan istrinya kecuali dia adalah laki-laki yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, laki-laki yang memanjakan dan membahagiakan istrinya, itulah adalah laki-laki yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mulianya seorang suami itu seberapa dia memanjakan dan membahagiakan istrinya. Karena itu istri itu singkatannya adalah istana surga tempat ridho ilahi. Karena Pak kamu segi Pak. Mulane sampeyan kepengin dimulyakno Rasulullah, itu dilihat loh Pak oleh Rasul itu Pak. Fasairallahu amalakum rasulul wal mu'minun, kan begitu Kak ayatnya itu. Allah melihat itu, menyaksikan itu, Rasul melihat. Nah, kira-kira seorang istri itu pertama itu kira-kira paling merasa dimanjakan, dimuliakan itu ketika diberi apa oleh suami itu? Iya Pak. Tingkatannya kan ada karimun itu. Itu jenenge itu Abdul Karim itu. Berakhlak itu di situ. Sebagaimana wama ahanan nisa, dan tidak seorang pun
suami yang mengabaikan dan menghinakan istrinya, merendahkan istrinya, kecuali dia adalah illa laim, kecuali dia adalah laki-laki yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hinanya seorang suami itu juga seberapa suami itu menghinakan istrinya. Oh. Halo. Maka salah satu akhlak itu adalah begitu. Istri istana surga, tempat ridho ilahi. Tapi sebisa mungkin istri adalah istri solihah, tujuannya ridho ilahi. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang paling agung lagi itu adalah dengan bersolawat itu kita mendapatkan solawat dari Allah, mendapatkan solawat dari Rasulullah, dan mendapatkan solawat dari malaikat. Itulah maka kita senang maca solawat itu adalah apa? Komunikasi batiniah kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu harapan terbesar nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi kita harus ada sambungannya. Dari mana kalau kita tidak kenal Rasul? Maka mengenal Rasul itu adalah dari sisi batinnya itu apa? Dengan cara kita senang mendoakan dan mendoakan. Maka ketika ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab, qala qultu ya Rasulullah, wahai ya Rasul, inni ukthiru salata. Aku senang bersalawat untuk panjenengan ya Rasul. Fakam ajalu, maka sebaiknya berapa aku bersalawat itu? Min salati, di antara doa-doa aku itu. Qala masyita, terserah panjenengan Mas Ubay. Qultu, maka aku menjawab, kata Ubay bin Ka'ab, ar-rubu, seperempat doa saya untuk panjenengan. Masyita, terserah. Fa in zitta, jika kamu menambah, fahuwa khair, lebih baik lagi untukmu. Qultu, kalau begitu separuh dari doa saya. Kalau 5 menit maka 2,5 menitnya itu bersolawat kepadamu, untukmu ya Rasul. Qala masyita, bagus. Ya, terserah, tapi kamu kalau lebih baik nambah lagi. Monggo silahkan. Qultu 2/3, 75%-nya doa. Bagus, nambah lagi juga bagus. Qala masyita, terserah. Fa in zitta, jika kamu menambah, fa huwa khairun laka, baik untukmu. Qultu ya Rasul, kalau begitu fa aj'alu laka sholati, maka aku hanya bersolawat terus, enggak usah berdonga, enggak usah minta untuk saya. Wis intine sholawat ae sing akeh. Wis qala, maka Rasul berkomentar, idzan, kalau begitu yukfa hammuka, akan dicukupi hammuka. Apa ham itu? Keinginan dan hajat-hajat kamu. Maka salah satu hikmah daripada sholawat adalah sholawat itu penghantar untuk diterimanya doa dan mustajabahnya doa. Dan itu sudah disepakati ulama itu. Makanya kita akhlak berdoa itu adalah menyebut Allah dulu, alhamdulillah, lalu bersolawat, lalu mengutarakan apa yang dihajatkan, lalu diakhiri lagi dengan sholawat dan alhamdulillah. Sahabat ada yang melakukan itu di depan Rasulullah, maka apa? Bagus. Is'alu tu'to, mintalah kamu, setelah itu kamu akan diberi. Mintalah kamu, setelah itu akan diberi. Mintalah kamu, akan diberi oleh Allah. Dan kalau itu hikmah daripada sholawat, maka yang diberikan itu pasti yang terbaik untuk orang yang memintanya. Demikian sekilas info. Kekeramat jati kulaan kurma. Rada atau titik. Maksud hati ingin berlama-lama, namun paket baju dikirim ke Jakarta. Namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada, ibaratkan di depan kita itu ada gunung yang tinggi menjulang besar, tidak mungkin kita merangkulnya. Maka cukup kemampuan kita adalah telunjuk. Berbicara tentang Rasulullah, yafnaz zaman, waktu bisa habis. Tapi mafihi malam itu, tapi tentang Rasulullah tidak akan pernah habis-habisnya untuk bisa dibicarakan lagi. Maka kita kapan-kapan akan mengungkap lagi tentang rahasia Rasulullah dan rahasia sholawat di hadapan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada yang bertanya, Pak? Seperti yang kita ketahui itu kan banyak sekali sholawat. Kami ingin tahu kira-kira bagaimana sholawat yang benar-benar sesuai dengan Rasulullah. Gini, sholawat itu yang bersifat mahdhoh,
Sebagaimana doa itu ada yang bersifat makhluk. Artinya murni harus seperti itu. Sholawat itu redaksinya dari Rasulullah adalah sholawat yang kita baca ketika sholat tahiyat itu. Sholawat Ibrahimi kan. Itu di dalam sholat itu makhluk juga. Tidak boleh diganti dengan redaksi sholawat manapun. Harus itu. Seperti doa-doa yang ada di dalam sholat juga sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, di luar sholat, kan tidak banyak Pak redaksi sholawat dari Rasulullah itu. Ya, yang jelas itu ya tadi itu sholawat Ibrahim itu. Di luar sholat itu redaksi sholawat itu boleh menggunakan sholawat yang dari Rasulullah itu, tentu itu akan tertinggi. Lalu sholawat-sholawat yang lain yang intinya mendoakan Rasulullah. Ada sholawat dari malaikat dicontohkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo itu. Terus sholawat bagaimana? Intinya selama sholawat yang kita gini Pak. Jangankan dengan redaksi bahasa Arab Pak. Dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia saja. Sudah orang itu juga boleh untuk menggunakan sholawat itu dengan bahasa tidak bahasa Arab. Sebagaimana ndonga. Sholawat serta salam. Mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurahkan. Itu ya sholawat Pak. Itu Pak. Dan ono ganjaran untuk Nabi Pak. Tentu kan. Cuman tentu lebih sakral dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Lah ono kan wong sing gak iso to Pak ngono iku Pak. Sehingga isonya ya bahasa. Nah, selama sholawat kepada Nabi itu menempatkan Nabi sebagai seorang hamba, sebagai makhluk yang termulia, bukan sejajar dengan Allah, maka itu semua redaksi itu dibenarkan dan dicontohkan oleh para ulama-ulama itu. Sehingga ada sholawat macam-macam, sholawat munjiat apa itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil. Itu sesungguhnya yang harus kita pahami. Itu bukan berarti Rasul yang akan menyelamatkan Kak. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Sholatan dengan sholawat itu ya Allah tunjina, engkau menyelamatkan kami. Nah, itulah seperti itu Rasul. Jadi memang untuk sholawat-sholawat tertentu Pak, supaya kita itu nanti tidak salah dalam memahami itu, perlu untuk kita kaji satu persatu Pak. Yang jelas itu selama tidak menempatkan Nabi itu sejajar dengan Allah, maka silahkan. Selama kita hanya menempatkan sholawat itu sebagai sarana tadi untuk dekat dengan Allah, sarana untuk diterimanya doa, sudah sejalan dengan Rasul tadi itu. Kan gitu loh Pak. Nah, ada sholawat-sholawat tertentu mungkin yang itu bagi kalangan ulama tertentu dianggap itu riskan. Monggo, nggak mau. Tapi bagi ulama tertentu yang paham betul maksudnya, itu maksudnya begini, maka itu juga silakan. Karena kita tentu harus lebih apa? Harus begini Pak. Harus lebih melihatnya itu bukan dari kacamata kita sendiri Pak gitu loh Pak. Kita itu kan sering menilai sesuatu itu hanya dari kacamata kita Pak. Tidak mencoba untuk bagaimana menyelami. Sebagaimana Rasulullah itu ketika ada sahabat itu yang berbeda dengannya, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Rasul kan tidak langsung menjustifikasi. Tapi klarifikasi dulu. Tanya, kenapa kok begitu? Baru setelah itu Rasul, siapa tadi yang baca ini tadi kok saya dengar itu? Ketika sami Allah liman hamidah itu loh. Terus kan ada yang sahabat itu kan biasanya kan mestinya seperti Rabbana lakal hamdu itu. Tapi ada sami Allah liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Itu tidak redaksi Rasulullah. Rasul dengar itu. Siapa tadi yang membaca tadi itu? Diam, takut dimarahi. Diam. Saya melihat 40 malaikat berebut untuk mencatat dan melaporkannya. Baru saya ya Rasul. Artinya klarifikasi dulu supaya kita tidak mudah untuk mengatakan itu kafir, untuk musyrik apa itu. Nah, dalam hal bersolawat itu juga begitu Pak. Maka sebatas kita menempatkan Rasul itu sebagai hamba Allah yang termulia, tidak sejajar dengan Allah, dan bukan kita yakini Rasul itu yang memberi, maka itu sah dan diperbolehkan dengan redaksi apapun, bahkan termasuk dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa apapun, monggo. Utamanya kalau kita langsung menggunakan redaksi-redaksi dari Rasulullah. Memang kita kadang-kadang yang ngeri dikit. Pokoknya kalau sholawat tidak dari Rasulullah, tinggalkan.
Tentu tidak benar pernyataan seperti itu. Sebagaimana kalau kita berdoa tidak ada dari Rasulullah, jangan berdoa. Itu juga tidak benar. Kenapa? Karena Allah itu menerima doa itu dengan bahasa apapun Allah mendengar. Itu loh Pak. Kalau orang Arab ya tentu mesti dungane bahasa Arab. Nah ada orang Arab itu sementara bertemu dengan orang Indonesia yang tidak mengerti tentang bahasa Arab. Orang Arab itu bicara dengan bahasa Arab dianggap dongo. Amin, amin. Fakaifa ana amin. Fakaifa ana lah tadi ana doa amin lo ngono karena apa gak ngerti. Maka semuanya harus perlu dikaji. Allah secara umum menyatakan wala taqfu ma laisa laka ilmu. Jangan engkau bersikap terhadap sesuatu yang kamu belum menyelami apa maksud daripada kata-kata dan pernyataan itu. Oke? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini senantiasa bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'am wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.